Oke. Oke. Openingnya lah biasa. Oh ya udah. Oke. Dihitung mah. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi ke podcast Nomaden Podcast Pergabutan yang episode ke seberapa sih teh? Orang. Opat ya. Opat. Setelah kita sempat break dulu libur lebaran nantinya Pak ya. Ya, bulan dulu. Libur liburan dulu. Nggak sempat tadinya mau sambil bikin ya waktu lebaran tuh, cuman kita nggak sempat karena ya quality time lah ya. Quality time kerjeng Quality tengka time. mana? Jeung teu ka- Kan quality time itu nggak cuma hanya teman Pak, Oh iya betul. sama diri kita sendiri Oh gitu betul kan, betul setelah betul. Betul. menghadapi omongan-omongan saudara-saudara dan Hmm. keluarga gitu kan ya, jadi kita juga perlu quality time Ya gitu ya kan kebetulan. Nah, jadi kita sekarang mau ngomongin tentang ini aja dul. Kalau misalnya lebaran, kenapa sih harus ditanyain hal-hal yang kayak apa ya, seolah-olah pencapaian orang yang misal ya nya manete dulu orang ya nya. Manete adalah salah satu orang yang mungkin bisa dibilang berhasil lah ya, berhasil. Ya ya. Kuliah na alus, kerja di Ya. tempat yang wah gitu nya. Alright. Dan saat mungkin perbedaan umur orang yang manete misalnya beda 4 tahun dan orangnya baru menuju masa skripsi gitu kan ya. Terus selalu ada omongan bahwa sok atuh kapan lulus, nggak udah kayak si Abdul, lihat tuh si Abdul mah lulusnya udah lama, kuliahnya bagus, IPK-nya tinggi, kerjanya di tempat yang baru, kapan atuh Ya lulus? pengalaman bisa nih kan. Enggak ini mah kalau kalau enggak Ya belum, udah. kalau ini mah kalau Ya. alhamdulillah enggak sih, enggak, cuma jadi beban aja. Serius dulu ayo jawab Iya, ya, iya, iya. Aing yang pengen dari pendapat mana ya. Menurut Kenapa, orang kenapa sih gitu? ada ada kan sih maksudnya nanti ada berbagai macam pandangan ya. Eh. Yang pertama memang basa-basi, Basa-basi. yang kedua memang personal. Emang semen itu gitu, maksudnya menurut mana itu adalah salah satu tindakan yang menghantam personal atau kemana sebutannya? Enggak, tapi personalnya lebih ke pride gitu loh. Jadi misalkan ya anak saya biasa-biasa aja, anak dia luar biasa gitu. Anak luar biasa mah. Ya jangan ke situ, goblok kan. Ganti diksinya. Oh ya maaf. Anak dia sukses gitu ya. Ani, Ya maaf. goblok. lanjut Pak, maaf. Mohon maaf ya itu. Mohon maaf. Aduh, aing mah jadi weh. Udah skip. Anjing. Ya anak mereka sukses gitu. Jadi Ya. dengan brag tentang anaknya, jadi ada kebanggaan tersendiri dan merasa dirinya telah sukses untuk mendidik anaknya gitu mungkin. Oke. Dan untuk basa-basi ya basa-basi we dengan basa-basi make basa. Cuman karena menurut orang jarang orang naonnya yang punya simpati cukup besar terhadap pertanyaan seperti itu gitu. Karena Maksudnya mereka juga tidak tahu kan misalkan dia teh atau seseorang ini teh mungkin kenapa belum lulus atau belum dapat pekerjaan, ya ada masalah gitu kan. Entah itu membantu orang tuanya, entah itu membantu keluarganya, membantu temannya gitu, atau sedang merintis sebuah usaha mungkin ya. Dan mereka yang bilang kan nggak tahu itu semua gitu, hanya lihat dari depannya doang dan cerita tentang dia teh kuliah di sini tapi belum lulus selama beberapa tahun iya ini. mungkin. Iya yang namanya saudara kan tara panggil Ya, begitu. Jarang begitu. ketemu mungkin ya. Jadi mungkin begitu. menurut yang merantau mungkin itu sebuah rasa simpati oke mungkin ya sebenarnya, cuman jadi dikonotasikannya jadi salah mungkin ya, karena jadi ke orangnya sendiri jadi sebuah tekanan gitunya, jadi stressful aja gitu dengan bahasa basinya mereka tuh gitu. Ya. Sebenarnya bukan berarti ingin menghardik saudara-saudara kita ya, tidak, enggak maksudnya, tapi kan enggak semua orang bisa siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu, apalagi sedang di titik terendah dalam hidupnya. Ya, betul. Jadi orang jadi terasa sensitif lah saat ditanya basa-basi seperti itu tuh enggak sih? Dan sayangnya teh kalau misalkan ada individu yang merasa ke-trigger, mereka teh tidak bisa membawa
percakapan itu kepada jalur yang naonnya disebutna anekdote dengan Anekdote anu, bercandaan. bercanda Bercanda. jadi misalkan naon tanyana naon ngejawabna naon gitu ku nama ya. gitu kan Mungkin orang terlalu serius sebenarnya. tah gitu Oh, malah "Ih, naon sih si bapak ieu mah nanya ka itunya ka urang cik nyaho. we atuh da aing kerjakeun gitu kan kagak di gawean jempe we atuh anjing ada yang gitu ada Tapi gak semua mungkin ya. Mungkin Ya. kalau misalnya kita bisa cerna secara positifnya, mungkin itu adalah salah satu motivasi juga mungkin ya dunia. Betul. Motivasi agar bisa oke, mungkin selama ini usaha kita menurut kita tersia-sia, tapi orang-orang teh menjadi sebuah gambaran gitu bahwa ya oh ternyata orang juga pernah melewati masa ini gitu Hmm. kan. dan Gitu. juga pertanyaan masih sama si Eta enggak misalkan gitu tah ya Tak kan? aing dap Ya aing bertanya gitu ku Pak Abbas aing masih keneh jeung nu eta teh ka mana nu eta teh aduh anjing Pak Abbas ya kan Pak Abbas sudah tahu ya kalau misalkan Iya, urang bener-bener. udah enggak Iya, sama yang jarang ngobrol waktu sama itu Pak Abbas nanya. udah jarang ke warung urang waktu ditanya gitu ya ada nyelak Nah, nama apa sih Pak Abbas? sok nanya saacana ge gaduh ka bogoh henteu cenah gaduh cek abit teh orang mana orang di gitu lah Orang mana? apa namanya orang Bandung sama gua nama Sya anjing ya udah jangan banyak Ya, ya, gitu ya, goblok. maaf lanjut Pak. Nah, itu contoh yang diambil hati. Ah, gitu. iya, benar. Itu Itu, contoh yang diambil itu. hati, itu contoh yang diambil hati, berdak. Oke. Ya. Nah, sedangkan orang menjawabnya onto, Pak. Gentos nama atuh. Oh, iya, gentos, Jadi siap. rada Siap, padahal mah gentos. eueuh gitu kan. Padahal mah Aslina. eueuh ya. Aslina anjing. Denial kieu anjing kalem we atuh. Kalem orang kalem sebenarnya mah kan Alah. maneh rada teu kalem gitu. Cik atuh anjing. Iya, maaf. Aing geus Pundung, Bapak tuker, Pak. Pundungan nu aing ge karek 4 episode geus pundung. goblok. Oh iya. Lanjut atuh nah carita teh pundung. Teh eta kan Iya, di bawah hati. salah satu contoh lagi Oh, iya, gitu. Salah satu contoh lagi. Kemana ngelek? Terlalu realistis aja, Iya. jadi realistis mungkin jadi podcast ya. Nah, jadi orang ngejawabnya juga gitu. Itu Pak, terus ente gitu cukuran teh. Nah, pas takdiran we Pak. Oh nya atuh sugan we aya deui nya. Oh ya muhun pas sugan we aya deui. Tah baske sugan aya deui nya pokoknya. Cenah. Ulah tuh. Parah. Si Pak Abbas teh. Kamu mah kayak gitu. Begitulah. Pak Abbas emang orangnya suka heureuy, suka bercanda. Orang Bandung kan suka bercanda, Ya. sama suka nggak enakan. Mangga we ti payuna. Mangga ti Iya, payun. ti payun gitu kan. Oh ya teman-teman, sebenarnya orang teh udah bikin untuk sebuah hal yang ingin kita lakukan gitu ya dulu ya. Ya. Cuman karena kondisi lingkungan yang tidak bisa kita prediksi, jadi Ya. susah untuk menarik audiensnya. Jadi kita teh ini dulu aing mau nyomongin ya, aing bikin tulisan dari GPT. Kelihatan nggak Pak ini Pak? Kelihatan nggak? Zoom. Teka tinggalin. Nanti lah difotoin, dicantumin di sini. Ya, Sip. boleh. Sama si Abdul di jadi kita teh bakal masih mencari sebuah audience untuk ngobrol sama kita sana. Di sini ada kursi kosong, ada mic-nya juga sudah disediakan sebenarnya mah dari kemarin-kemarin teh, cuman masih belum dapat Belum jodohnya. belum dapat Ya. jodoh. Ya Belum udah. dapat jodoh. Ngomongin soal jodoh Pak, Jodoh saya aing coba kalinya. Ya udah sok boleh atuh. mau dibahas nggak nih Ya jodoh? mangga. Nah asa sensitif gitu kenapa bahas jodoh? Ya, Asa? anjing. Ya, next aja lah skip. Enggak kenapa aing butuh afirmasi dulu. Tenang naon, cuman kan maksudnya teh Naon? teh sih. Biasa aja orang biasa aja. Kamu lagi sedang tidak ingin bahas jodoh ya? Teu oge, Ontol oge. teu oge nya Lagi lajeng we. sensitif sama perempuan atau ada apa ini teh dulu? Teu oge. Cek cerita. Naon anjing gak mau saya. Allahu Akbar. Aduh. Sama salah satu pertanyaan sensitif juga selain karir itu adalah jodoh dulu maksud aing teh. Ya, iya. Iya gitu. Iya. Kan ibaratnya yang bahas jodoh mana juga nu sensitif gitu kayak Contoh orang yang sensitif, ya. Masih iya. kena membahas contoh kan gitu. terlalu realistis aja contohnya jadi aing teh Tidak bisa membedakan. terlalu realistis Pak contohnya Pak. Kalau- Lajang. Ngomong-ngomong soal jodoh kumaha? Ya jodoh kalau misalnya ditanya
Aduh, kapan nikah? Apa jawaban yang paling bakal terlintas pertama dalam pertanyaan? Jawabannya yang klise biasa Pak, lamun teu Sabtu Minggu gitu. Oh benar sih nya muntah hujan eta ge Mun nya. teu hujan mohon da pami hujan mah rada karagok gitu kan karunya nu datangna gitu. Kalau mau di gedung kan moal kehujanan atuh. Artosna Pak euy. Oh bade ngagelar tenda we payunan bumi gitu Tenda nya. we mohon tenda biru. Tenda biru. Tak sengaja. Ulah atuh dulu. Ya hanya yang nama di KUA we gitu kan bagi teman-teman yang pengen nikah dengan saya anjing naon ieu. Boleh Boleh nanti isi Google Form di bawah ya. nanti ada CP-nya di sini ya, CP, kontak personnya. Kamana we omongan teh jauh. Aing relasikan eta dulu anjing ku aing. Aduh jadi biro gitu. Balap. Itu serius dulu mana bakal jawab gitu emang. Itu udah dari diceritakan panjang atuh. Ya panjang eta naon kita punya banyak waktu atuh. Nggak banyak sih cuman ya cukup lah. Kadang orang teh kan ada yang tidak beruntung, Pak. Maksudnya bukan masalah beruntung atau tidak beruntung ya. Ya. Ada yang siap, ada yang enggak. Terus ada faktor Usia bukan usia juga. apa tuh? Ya ada yang bersedia atau siap atau tidak. Terus kan ada yang beruntung atau tidak. Terus ada yang memikirkan punya tanggung jawab lain atau tidak gitu kan. Oh, Banyak ya. faktornya lah gitu. Dan saat ini mungkin bukan apa ya, bukan saya sendiri atau misalkan orang lain juga banyak yang bisa relate dengan cerita saya anjir. Ya karena hidup itu kan tidak beda jauh gitu Pak, hidup mah misalkan orang teh hayang sebenarnya nikah gitu kan misalkan. Hayang Ya saya nambung gitu. oh misalnya Orang bung sih sebenarnya nambung biar aja udah ketik gandeng. kan bisa child free. Tapi kita bakal menimbulkan pertanyaan lain gitu. Oh iya sih Dari mereka yang simpati teh ada yang cerita nama. Nah, acan gaduh murang kali. Nah, acan batian, Can matian siap. batian. Masalah resiko gitu. Terusnya orang mungkin belum siap juga ya. Terus ada tanggung jawab lain juga. Ya tiba jauh jeung maneh goblok Ya sih kan nggak tada tahu atuh Pak. Oh iya benar kata. Kamu ya begitulah kita berdua sama gitu di jalur yang sama. Ya. Yang sebenarnya tidak diinginkan ya. Tidak diinginkan. Cuman ya begini jalannya ya kita jalani saja. Kata Pak Irman juga jalani, syukuri. Siapa Irman teh Pak Irman? Dosen di UKRU. Tuh panutan pisan lah Pak Irman. CS. Ya pisan. Tak gitu. CN. Gitu emang kenapa Pak Irman. Pokoknya mah life must go on gitu lah ya. Jadi jalani, hadapi, eksekusi. Jangan lupa. Jangan cuma dahani hadapi doang. Jalani hadapi cabut mah atuh. Nantinya nggak selesai tiap masalah. Jadi salah satu penanganan masalah hidup disertai dengannya eksekusi atau action gitu ya Pak ya. Betul juga karena namanya karir dan salah satunya jodoh teh menjadi salah satu yang agak sedikit sensitif untuk dibahas. Sensitif karena memang sedikit rada ngena kitanya ke dia teh. Rada ngena ke sini teh. Kalau lambung sok kayak rada ngena kan hati teh gitu nya. Maksudnya kalau misalnya udah kerja di mana? Oh gajinya berapa? Enggak usah ditanya gaji gitu kenapa gitu ya. Kadang orang-orang teh suka atau mungkin kalau misalnya dari keluarga orang sendiri gitu ya karena orang teh salah satu cucu paling besar, paling tua. Besar. Geus tua mah tua we, tua ini kudu besar. Ya udah paling tua. Ya. Mungkin pandangan mereka terhadap orang teh masih seorang anak kecil yang ya kayak dulu lah gitu. Ya. Ngerasa meureun dulu maneh ke adi maneh meureunnya ngerasa mungkin ngelihat si yang paling kecil teh asa padahal udah SMP atau udah SMA gitu tapi ngerasa asa kayak anak kecil gitu mungkin pandangan mereka juga kayak gitu jadi bukan yang gak mau cuman ya gimana ya jadi agak bingung juga untuk menjawabnya gini untuk kayak hal-hal seperti tanggung jawab yang mungkin seharusnya bukan jadi tanggung jawab atau mungkin
eh bukan tanggung jawab ya, jadi seorang panutan mungkin ya. panutan. Berat ya tanggung jawab teh. Ya. Dan nggak bukan nggak harus, nggak harus sih sebenarnya Harus lakukan. mau nggak mau itu mah. Harus nggak harus, mau nggak mau. Yang penting mah kita jalani seperti ini. Mau sugan aya jalana, Sugan aya karirnya jalana. mungkin lebih baik mungkin ke depannya Amin, gitunya, amin, dan dapat jodoh yang terbaik gitu kan. Untuk karir dan jodoh mah ya itu aja yang bisa kita harapkan kan, karena atas dasar namanya sebutan teh Ikhtiar dan percaya saja. dan percaya saja juga ya, bukannya bisa dibilang cukup ya cukup gitu Ya. tapi ya nggak cuman itu aja gitu yang harus dikerjakan teh kan. Ya. Untuk meniti karir untuk lebih baik teh kayak gimana gitu kan, begitu Pak. Jadi ya gitulah. Ya untuk teman-teman jangan apa ya, yang setia sampai episode 3 dan mungkin nanti bakal nonton episode ini. Kalau kata Liverpool mah you'll never walk alone ya. Liverpool. Liverpool. Oh, you will never walk alone. Ya. Liverpool pisan dia Bapak. Liverpool pisan. Teu eta mah dulur urang sih sebenarnya. Oh, dulur. Halo. Slow Pak. You will never walk alone. Ya. Iya sih benar. Karena yang setia sama kita mah bakal selalu ada di samping. Ya. Kalau misalkan belum ada di samping juga ya di depan mun entong lah. Mun depan ngalang kan bisa ketubruk. oh, bener gitu. Mun di belakang bisa tinggalin Pak. Ya. Digigir we di samping bersama gitu kan, di samping gitu. Ya kan maksudnya teh ada wae nu belum ada calon misalkan gitu kan. Oh, Kan enggak ada di sampingnya. Enggak maksudnya arti ada you will never walk alone teh bisa jadi sangat subjektif. Subjektif. Iya sih, maksudnya bisa jadi universal gitu nya. Relatif. Jadi nggak cuma hanya untuk jodoh, maksudnya untuk Iya. teman-teman dari kuliah, dari masa sekolah, atau juga dari pekerjaan yang selalu support gitu, maksudnya teh bukan hanya jodoh untuk pasangan hidup. Ya. Jadi ya mau you'll never walk alone itu karena kamu masih punya teman-teman mungkin di sekitar kamu yang masih bisa support hidup. Ya. Dan selalu mengerti dengan keadaan kamu gitu ya. Jadi makanya jangan pernah merasa sendiri. Nyata. Ya. Nyatu Pak mending. Ya cuman kadang ada yang brengsek juga Pak orang teh. Nah, brengsek itunya Pak ya. Jadi jatuhnya teh bukan meminta tolong tapi malah memanfaatkan dengan ada teh. Oh, I see. Kadang ada orang seperti itu. Kenapa ya orang-orang teh aduh jahat kadang-kadang mah orang-orang teh. Iya sih, memang ada orang yang jahat sih. Ya. Kadang orang sendiri gitu sering berada di posisi yang dimana orang teh dimanfaatkan. Ya. Kadang dulunya bahasa zaman jahiliyah. Zaman Bareto. Jadi orang teh selalu ada di posisi dimana mungkin ya bukan berarti orang menyesal di posisi ini gitu ya. Mungkin orang teh merasa terlalu baik terhadap sekitar, terhadap siapapun lah. Jadi orang teh merasa orang teh seenaknya sama orang teh kayak minta tolong teh kayak tidak ngotak gitu, maksudnya teh. Mungkin kalau misalnya menurut orang pasti orang jabanan gitu karena nya patir oge karunya, tapi makin kesini teh ya kadang capek juga gitu karena cik atuh mikir da orangnya boga urusan gitu itu kadang teh harus yang apa ya, yang susah dimengerti oleh orang-orang teh gitu. Bukan susah dimengerti sih, mungkin karena keenakan gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah sadar Pak kalau lagi dimanfaatin Pak. Alhamdulillah udah mulai mikir. Ya gitu. Ngomong-ngomong kita di mana Pak? Kita di Soparway. Kota Bandung Pusat. Ya, jalan Ambon di kopi Paris Van Java Coffee, Jalan Ambon nomor 11 dia di Google mah. Oh iya betul. Ya. Iya kan bener. Bener. Ya. Jauh hidupnya Pak. Jadi di sini tempat ngopi, pokoknya mah diizinin juga sama yang jaganya tadi, Pak boleh shoot nggak di sini? Boleh, channel oke makasih. Mantap. Ya udah boleh. Kan karena hujan tadi teh mau shoot di dalam. Cuman kan di dalam, lain di dalam kafe, di dalam separuhnya, cuman karena sudah malam sekarang teh sekitar pukul 8-an, jam 8-an, jadi pertama kedua hujan. Jadi tidak memungkinkan lah ya. Alhamdulillah di sini diizinin sama yang punya kafenya. Itu namanya tos jodoh, Pak. Jodoh asli. Tos jodoh. Rezeki. Di mana we rezeki mah gitu kan. Nih nasi hewa motor gandeng wae.
biasalah anak Bandung gitu. Oh iya benar. Well, Nggak benar sih. nggak hamper nggak Bandung. Boleh. Gitu ya. Iya. Itu tadi salah satu rezeki diomonginnya, karena rezeki mah bukan hanya sekedar materi apa ya. Iya. Rezeki itu adalah teman-teman yang baik, keluarga yang baik. Itu juga salah satu rezeki gitu, dimana kita bisa mengutarakan semua perasaan kita, maksudnya dalam artian bercerita atau hanya sekedar menghabiskan waktu berbagi pikiran gitu ya, Iya. Pak ya. Support system Support pokoknya mah. system itu tuh salah satu rezeki bagi kita semua, Ya. bukan cuman kita gitu ya. Ya, dan tidak harus banyaknya, satu orang juga cukup lah yang Cukup spesial mah gitu kan. pakai telur 2 Dah eta spesial. Yau yau. Ya karena ada kalau misalnya masalah pertemanan mah, seharusnya kalau misalnya kita banyak teman tuh kita bisa memfilter mana yang memang harus bener jadi teman, mana yang hanya sekedar kenal gitu dulu. Karena nggak semua circle yang kita masuk itu semuanya positif gitu. Ya. Entah dari segi kitanya ke mereka atau merekanya ke kita, kan kadang suka nggak sinkron gini satu sama lain teh gitu. Makanya ya hanya sekadar membatasi lah, nggak semua harus kita jabanin selalu gitu kan. Mun orang kieu carana. Jadi kendali awal itu strangernya, orang asing, terus ada namanya kenalan, terus ada teman, terus ada sahabat. Nah, bedanya tuh ya stranger gitu kan. Kalau misalkan kenal, meskipun kita udah dekat, tapi kita tuh tidak pernah melalui waktu di mana susah bareng nih kan. Eta baru masih kenal doang. Oh, kenal di namanya sebutannya di organize-nya gitulah ya. Ya, kalau misalkan teman sekelas nih, kira teh tahu dia siapa. Terus tapi kira teh cuman taunya ya di kelas doang gitu. Meskipun pernah main bareng juga, cuman nggak pernah melalui hard times. Terus kalau misalkan kita lagi terpuruk, dia ada, nah itu ganti statusnya jadi teman, anjay. Dan kalau misalkan kita lagi butuh lagi, dia ada lagi, sahabat itu udah. Dan kita pun harus memberikan timbal balik, meskipun dia tidak meminta, kita berusaha memberikan timbal balik kepada mereka gitu, yang membantu. Berarti memang saling mengerti, itu udah levelnya sudah sahabat gitu ya. Betul. Ada lagi nggak Pak di atas sahabat, Pak? Sahabat di atasnya adalah jodoh. Misalnya kalau misalnya lawan jenis berarti sahabat, jodoh, pasangan hidup. Itu berarti sudah levelnya sudah God level ada mah. God level ya. Soalnya nggak semua luhur nah. Oh, jadi levelisasinya aja ya. Bisa menggiring opini untuk. Tapi itu antara intinya apa? Antar cinta manusia. Dan rahasia. Kadinya atau goblok siapa kadinya wae anjing. Soalnya kan lagi bahas jodoh jadi suka bahas kan cinta. Sebelumnya mantan. Jadi mantan. Bukan aku. Aku tidak membawa ke mantan, aku hanya manusia. Sebenarnya kan bahas manusia gitu, antar pertemanan. Kena anjing. Apa ini? Episode macam apa ini anjing? Aing blunder gitu. Enggak apa-apa. Jadi kelihatannya Abdul yang aslinya gitu. Aing bisa dipotong tapi lah tuh, Pak. lanjut atuh. Oke, mau potong 20 menit. Mau lah, biar nggak sepadat detik. Ngomong editor anjing ngomong cengenana dipotong banget. Jelas. Oh, saya tahu. Wah. Ya begitulah. Non bieu manusia, lanjutkan. Kan tadi mana anu masalah teman teh manusia. Oh, itu teh manusia. Kalau yang bukan manusia. Kalau yang bukan manusia itu penjaga aja, penjaga. Penjaga. Kan bukan manusia. Oh. Nanti itu malah narasumbernya beda, itu bukan kita berdua. Susah dipahami. Semoga harimu Senin terus. Tapi kan ya dulu ya, kalau misalnya ngomongin manusia, Anda tadi mengangkat manusia teh maksudnya untuk di level sebuah pertemanan lah ya. Sudah level sebuah pertemanan. Kenapa mungkin Abdul bisa mengkategorikan seorang yang stranger, hanya kenal teman dan sahabat? Karena sebenarnya kan manusia itu diciptakan sempurna, tanda kutip ya sempurnanya ya. Kenapa disebut sempurna? Karena kita tuh diberi akal untuk berpikir dulu, sempurna tuh kan. Ya. Maksudnya makanya mungkin Abdul ini mengkategorikan manusia dalam hidupnya karena akalnya dipakai. Betul.
karena ya ada yang nggak dipakai gitu, Iya, Pak. itu masalahnya kan. Cik atuh gitu Cik kan. atunya saeutik nama dianggo gitu. Contoh simpel lah, di Eta jalan misalkan nih ya, lagi di jalan gitu kan. Kalau misalkan yang ikut benar-benar ikut ujian SIM, si maah mau dimanapun juga utamakan yang lurus dulu, yang jangan di jalan utama gitu. Nah kadang suka kalau misalkan kita lagi tarik nih set jalan utama gitu kan, ada yang mau mengkol ke jalan utama itu gitu kan dari arah lain, malah ningali tapi cewek dengan mengkol, jadi urang teh kudu ngerem heula bisa labuh dengan tapi kapan kieu dengan itu sih. Kadang kita udah hati-hati tapi batur teh sok sangeunahna gitu nya. Gitu kan. Aslina. Tadi anggo eta teh anggo eta teh tah nu kieu teh dianggo eta nu kieu teh. Mun dijual eta Gresken. Di Facebook payu Pas tinggi yuk. Kita pakai komen aja TTBT sarang hayam anjing gitu. Dia mah aya barang teu kaanggo naon akal. Iya. Susah kadang. Memang sih kadang naonnya untuk bukan menyuruh ya untuk dan bukan untuk meminta ya, tapi kan karena emang manusia itu disebut lagi dibuat akal teh ya emang untuk berpikir apalagi gitu kan ya. Padahal mereka yang hidup sekarang teh itu pilihan banget gitu kan, dari sel-sel sperma yang miliaran itu yang jadi teh dia gitu. Dan setahu saya si ovarium teh, si telur teh tidak asal menerima tapi benar-benar nunggu yang cocok dulu, Pak. Nunggu yang cocok tuh dari masa kandung aja udah pilih-pilih sebenarnya. Betul sebenarnya, tapi pas keluar nah bet cik atuh gitu kan, masalah mengkol wae kul enggak Pak, udah kesal aduh. itu teh kan kita kan nggak tahu hidup orang teh setelah dilewati apa aja ya, mungkin ya gara-gara banyak hal yang dilewati mereka teh jadi kadang kebetrik gitu ininya teh gitu. mungkin berusaha positif aja lah untuk mengganti gitu kan ya, tapi dah emang kesel beda ya, begitu. Manusia teh tempatnya mengeluh gitu kan ya. Ya. Gimana kita berpositif thinking pun pasti aja ada hal-hal yang membuat cik atuh gitu kan. Eta pokoknya mah cik atuh kamu enakan lah biasanya nu viral dengan anu amukan, terus aya nu ya semenang-menang di jalan teh gitu kan, di videokeun klarifikasi ditewak gitu kan, loba nu kare tuh RT pedah saacana cik atuh dipake gitu kan. Nah makan teparugu gitu maneh saha gitu kan. Iya tapi ada waktu itu kasus udah sempat viral di media sosial, orang pernah baca juga, sempat banyak ada tweetnya di Twitter lah ya, di tweet Twitter. Jadi ada orang di Jakarta gitu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, orang lupa. Intinya orang ini teh selalu marah-marah di mana wae ge. Apal maneh? Apal. Anu di restoran setan ngamuk, di non sih karena stasiun ngamuk gitu, di halte ngamuk, asa ngamuk wae jalma teh kunaon kan, ternyata setelah diselidiki kan ada penyakit mental yang dia iniin gitu. Makanya sebenarnya selain penyakit fisik yang terlihat gitu ya, penyakit mental itu sebenarnya serius gitu dulu, bukan gara-gara ini orang bahas penyakit mental itu bukan karena sebuah mental health issue itu menjadi trending di media sosial ya, karena dari dulu juga mental health itu selalu jadi salah satu penyakit yang memang tidak terlihat gitu, dan kadang suka dikaitkan dengan hal-hal goib, Pak. Contoh misalnya kamu lieur sama pekerjaan sok jangar bikin kahayang utah gini, bikin kamual, karena reaksi stres itu memang bisa menjadi penyakit fisik gitu. Malah kadang kalau misalnya ke dokter yang spesialis gitu ya, spesialis lambung, spesialis hati gitu, hati ya, spesialis hati gitu, gak ketemu penyakitnya teh karena memang sumbernya tuh dari pikiran, gitu. Kadang sumber itu dari situ gitu, karena saat pikirannya naik, stressful, depresi, tertekan gitu, detak jantung bisa naik, gula darah juga bisa naik, sebenarnya kayak gitu dulu. Jadi sebenarnya mental health itu benar-benar harus dipandang dengan serius ya. Harus kita tuh makanya punya teman atau sahabat teh untuk saling mengertikan itu satu sama lain gitu, untuk tempat bercerita mungkin, atau untuk tempat hanya untuk berbagi lah gitu setidaknya gitu ya, ada tempat berbagi gitu, daripada terus dipendam sendiri. Kalau misalnya
bisa kuat untuk memendam sendiri. Kayak contohnya orang stres gitu, stres parah gitu, hanya memendam atau mungkin mengartikannya dalam sebuah tulisan gitu, dan selamanya kuat itu. Ya. Maksudnya juga bukan untuk menambah beban teman-teman atau sahabat kita gitu, tapi untuk berusaha mencari afirmasi aja bahwa orang teh nggak sendirian gitu. Yeah. Kayak gitu. Orang-orang yang terkena mental health itu tuh sebenarnya seperti itu, yang mungkin selama di lingkungan kita, lingkungan orang lah ya, orang ya, alhamdulillah belum ada sampai gitu ya. Alhamdulillah masih sehat, karena kita sedikit care gitu sama teman-teman kita ya dulu ya, dan mengerti satu sama lain, harus mengerti satu sama lain. Dan memang the point of mengerti itu ya itu mengerti gitu, karena apa yang sedang dia lalui, apa yang sedang dia hadapi, dan lain-lain teh harus paham gitu. Yeah. Dan tapi kadang sayangnya gitu kan, ada seseorang yang sebenarnya punya masalah mental ya, cuma DT ngedinai gitu ya. Apa dah kamu emang gini orangnya nyantet gitu cik atuh gitu kan, minimal ngobrol minimal gitu. Mandi minimal mandi, ngobrol jeung baturan anu bagus juga gitu, common sense-nya. Iya. Ya mungkin teman-teman yang menonton bisa menilai gitu, siapa kira-kira yang bisa diajak ngobrol serius gitu kan, dan ya bisa meringankan beban pikiran. Karena kadang juga kalau misalnya kita cerita ke orang yang salah malah jadi judgement juga gitu. Ya betul, malah kita ngobrol gitunya. Da aing mah please atuh aing teh cerita teh bukan ingin menambah beban gitu kan. Kalau misalkan geus ngadu nasib dengan ya itu maksud aing teh, Pak. Maksudnya orang teh cerita teh bukan ingin menambah beban, saya ngadu nasib nih. Malah mana mau mending kan gitu. Cik atuh ka era teh lamun geus anu kitu skip anjing eta mah. Udah skip itu mah, udah coret anjing, ganti sama orang lain. Hanya sekedar kenal. Ya, eta. Betul. Kenal doang. Karena kita mah nggak bisa mengubah salah satu pikiran orang gitu untuk menggunakan akal, apalagi gitu. Ya. Karena itu mah dari kesadaran diri tapi kan kita setidaknya pernah bisa berjuang. Setidaknya enggak. Itu kan jadi poho aja setidaknya bisa bukan mendoktrin. Yeah. Mendoktrin untuk mendekat. Dia teh nggak selalu membandingin orang dengan masalahnya gitu. Dia tahu mungkin kalau misalnya terlihat dari hanya sekedar cerita dan tidak mengalami, mungkin hanya sekedar naon sih maneh nih aing mah bisa lebih berat. Ya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita tuh pernah ada di posisi dia gitu. Ya. Setidaknya kalau misalnya kita saling mengerti gitu ya, kita tuh ada di posisi dia gitu, dan orang teh tahu betapa depresnya saat kita teh tertekan di titik nol kehidupan tehnya, titik nol kehidupan. Apa sih sebutannya? Middle life crisis. Anjing. Mun aing ke quarter life crisis, middle life crisis. Terus nanti life crisis juga. Life crisis. So eta mah geus dying, eta mah geus dying anjing. Life crisis berarti menuju ke sakaratul maut. Nyala naon deui itu. Ya Allah, ya gitu. Jadi maksudnya mencobalah saat misalnya, kalau misalnya memang untuk mencari teman hanya untuk membagi beban pikiran, mengurangi beban pikiran, mungkin orang-orang yang menjudgment atau malah menjadikannya sebagai pengaduan nasib, mending di skip aja gitu. Kalau misalnya mental kamu kuat untuk merubah pemikiran pengaduan nasib mereka, silahkan debat gitu. Tapi udah capek juga mendebat orang. Dan sedikit advice buat teman-temannya yang jikalau teman-teman mau cerita, teman-teman mau cerita ke seseorang ataupun seseorang mau cerita ke teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau cerita ke seseorang, ngomong dulu gitu. Kayak maneh nggak perlu ngomong, maneh nggak perlu ngasih saran atau solusi ke orang perlu maneh mendengarkan doang gitu. Kalau itu emang butuhnya seperti itu doang, karena orang pribadi orang sok itu kan kamananya hanya perlu mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran saja gitu, yang alhamdulillah setelah diomongan teh lega gitu. Iya. Dan kalau misalkan nanti teman-teman ada yang meminta saran kepada teman-teman, kayak ngomong aja langsung, kamu mau aku mendengarkan atau kamu mau minta saran dari aku, gitu. Jadi enakeun gitu kan. Jadi dan tunggu dia sampai beres ngomong dulu gitu. Jangan temen tuh cek aing mah
jangan Jangan seperti itu. memotong lah ya, Ah, jangan jangan memotong. Cik atuh hargai dulu orang. Kalau misalnya lagi cerita teh barangkali gitu ya, barangkali Barangkali. memang ceritanya belum beres jadi orang teh judgement gitu kan, seolah-olah kan. Tapi Ya. kadang itu teh hal yang gak bisa dikontrol dulu. Ya emang cukup sulit. Cukup sulit karena orang teh ngerasa bahwa greget aja gitu kan. Ya. Greget, gemes gitu sama orang-orang yang teh nih nasi. Cik atuh Cik atuh. Tapi kan yang namanya orang sedang tertekan mungkin ya, tertekan. Jadi ya sulit juga gitu untuk memahaminya gitu. Kalau misalnya kitanya nggak ngerti gitu. Balik lagi sama circle sama kehidupan kita aja, bandinginnya sama kehidupan kita aja gitu. Ya. Gimana cara kita manage diri kita, gimana cara kita membuat sebuah atau mengatasi masalah yang disebut problem solving merenya dalam setiap masalah-masalah yang kita alami dari dunia kerja, kuliah, pendidikan mungkin ya, pendidikan dan mungkin hubungan pertemanan dan percintaan gitu ya dulu ya. Kita bisa bandingkan sama diri kita aja cukup gitu. Kalau misalnya mau ngambil dari cerita orang lain ya silahkan, tapi ambil yang bagusnya aja lah. Ambil yang bagusnya aja selalu Jangan ambil yang negatifnya. Yang negatifnya hanya cukup jadi tahu aja. Cukup tahu. Ya, cukup tahu aja gitu, karena ya memang harusnya seperti itu kan. Begitu. Karena kalau misalnya kita sendiri orang gitu ya, kalau misalnya pertama kenapa akhirnya bisa terbesit, mungkin Abdul sendiri terbesit saat misalnya ingin cerita ke orang teh, cik kamu cukup dengerin dan bla 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 tadi gitu ya. Ya karena kadang orang teh pengen cerita teh pengen didengerin, tapi orang teh terus geuning cik atuh mana teh kurang enggak butuh. Tolong enggak butuh gitu. Cik atuh euy gitu kan. Gitu kala dangukeun heula abi nyarios gitu kan. Nanti setelahnya mangga judgement gitu. Kalau misalnya orang lagi pengen didengar, mana judgement segimanapun paling iya heeh sih paham tuh sih. Dan malah malas ke orang lagi jadi gitu kan. Cerita teh cerita beres terus mana teh kuruna jadi orang teh jadi kayak iya oh ya udah iya gitu kan gitu kayak gitu kan seolah kan. Makanya gitu memang untuk mengerti seseorang itu enggak gampang gitu. Tidak gampang. Enggak gampang. Kalau misalnya kamu ingin mengerti seseorang, kuncinya adalah mengerti diri kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, hanya bintang-bintang hanya kaulah yang kusayang. Coba kau katakan. Coba teuing naon deui. Ya, coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Hanya bintang-bintang hanya kaulah yang kusayang. Yo, anjing. Bongna kieu teh dengan tah. Bongna teh kieu. Bongna kieu. Tebis aji gak bener. Mas Sasuke babang ganteng. Sasuke. Ya gitu, tapi emang gitu, maksudnya saat kamu mengerti diri kamu pengennya apa, kurang lebih gitu ya, maksudnya dalam segi-segi positif ya, kayak ingin pekerjaan seperti apa, atau minimal sekecil mungkin hal-hal yang diinginkan gitu, hal-hal kayak hobi gitu, hobi misalnya hobi sama motor, berarti orang pengen punya motor dong. Tapi mampu nggak orang buat beli motor gitu yang sesuai gitu kan, ya maksudnya mengerti akan hal itu dulu lah, paham sih? Maksudnya mengerti dari hal-hal kecil gitu, karena hal-hal kecil itu sangat mempengaruhi gitu sama hal-hal yang besar teh gitu. Makanya cukup besar impactnya nanti ke cukup depannya. Besar impactnya betul. Domino efeknya dengan domino efek. Pernah orang waktu itu ini mah cerita aja ya dulu ya. Ya, mangga. Jadi waktu itu teh ada salah satu negara di Olimpiade teh dia teh nggak pernah juara selama hampir 100 tahun teh nggak pernah juara. Nah, lalu pada saat itu ada pelatihnya datang. Orang lupa negara mana sama pelatihnya siapa. Cuman si pelatih ini datang ke negara ini, cuman ngomong ke cabang sepeda dulu awalnya. Jadi pelatih sepeda sih ini teh. Cobalah kalau misalnya kalian pengen juara, coba ganti seperti pedalnya diganti, terus saddle joknya diganti. Jadi dari hal-hal kecil yang diganti gitu, hal kecil, sesuaiin lagi stangnya enakeun enggak, terus bajunya nyaman, dibikin nyaman gitu dah. Dari hal-hal kecil yang bikin nyaman itu nanti ke menuju hal besarnya juga impactnya apa kelihatan gitu. Dari mulai orang nyaman mungkin saat duduk di sepeda atau saat gue sepeda nyaman teh, saat latihan ke hal-hal berat mungkin seperti nggak tahu ya di sepeda kayak gimana, nantinya bisa menyesuaikan gitu kan. Kita sudah nyaman dengan tempatnya gitu dulu. Terus akhirnya setelah semua hal kecil di adjust dari tahun kalau nggak salah itu 2009 atau 2012 sampai tahun ini teh mereka udah ngeraih 200 medali emas. Edan. Oh bisa nanti. Loba pisan emang.
200 medali emas tuh, bayangkan dari berarti 10 tahun dari hampir 100 tahun nggak pernah juara sampai sekitar 10 tahunan dapat 200 medali emas. Bayangkan dari hal kecil doang itu teh aja sejauh itu teh, jadi dari cabang sepeda mereka mulai juara, boleh menerapkan ke cabang-cabang olahraga lain. Tapi dari itunya teh persentasenya tuh gitu langsung dari spread selama dari 19 berapa sampai ini langsung tiba-tiba tok 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 tok, tok. Udah 5 teh edan itu Nice. little things matters. Little things matter. Hal kecil teh sangat berpengaruh. Ya. Ulah sampai aya bahasa bayah deh saya tambah lah moal naon Gitu. Moal naonnya teh tiba-tiba punten ya, ini mah puntennya tiba-tiba self harm kan, itu yang ditakutkan gitu kan, sebuah depresi atau stressful dari tekanan lingkungan teh gitu kan. Makanya untuk saling mengerti itu ya mengerti dari hal kecil lah. Betul. Contohnya orang sukanya apa, misalnya orang suka kopi, Abdul sukanya apa, suka kopi yang kayak gimana, kan itu hal kecil gitu ya. Suka makanan apa ya, ke sahabat ya paling saling mengerti itu. Suka mungkin kalau misalnya ngerokok suka rokokan naon, kayak gitu-gitu, hal-hal kecil lah gitu. Hal kecil gitu yang buat orang tuh jadi simpatik kepada kita. Nasi kieu bager kieu, hal letik benar, hal kecil gitu. Jadi untuk menuju ke hal besar itu memang perlu hal-hal kecil yang untuk ininya gitu. Jadi makanya saat untuk mengerti seseorang memang nggak langsung ngegebret langsung ke inti masalahnya gitu, harus korek dulu kenapa penyebabnya. Apa sih di bahasa Indonesia teh sebutannya teh 5W1H. 5W1H. What where when why. What where when why who how. Apa, mengapa, kenapa, bagaimana, siapa gitu kan. Itu tadi ya hal kecil lah maksudnya dalam sebuah cerita gitu kan. Kenapa kamu bisa gini, siapa orang penyebabnya, bagaimana kejadiannya, mengapa. Kalau mungkin hal kayak gitulah gitu kan yang harus jika ingin mengerti seseorang gitu tanyakan, karena ya informasinya juga harus lengkap kalau misalnya kita ingin mengertikan gitu kan. Ya mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Terus kan ada lagi nggak jadi ini teh mencari ya teh hari Senin mah nggak ada yang ramai. Hari Senin malam Senin mah soalnya ini udah ternyata kalau misalnya ada gitu kan, maksudnya mencari rezeki. Tadi kan kita udah dapat rezeki dan tempat di sini ya. Barangkali jodohnya sekalian gitu Pak. Belum jodohnya aja. Betul. Mau bagaimana lagi, belum jodohnya mah nggak bisa dipaksakan. Aduh. Ya maksudnya nggak ada yang datang gitu kan. Ini tadi sepi soalnya. Iya sih. Iya. Tapi menurut mana Dewa bener nggak? Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Oh benar. Aduh kok. Aku bisa membuatmu nuarata ya. Nuarata. Tapi jatuh kata orang cinta salah kepadaku. Mana? Ya itu. Ternyata aku tidak bisa membuatmu untuk jatuh cinta kepadaku. Oh, tahu mana? Bangsa. Ya, salah satu diferensial ya antara kita. Dia mengerti saja, cukup ya. Mungkin sekian penutupan barangkali kan ya, penutupan ya. Anjing, penutupannya salah mau orang salah mau opini mana salah itu nah ini. Ya, atau salah satu kecap, dua kecapnya untuk menutup kita pada malam hari ini. Ya mungkin ini aja nih. Dari tadi kan kita membahas soal teman gitu ya, manusia, hubungan antar manusia di lingkungan kita sendiri gitu ya. Jadi kita tidak pernah bisa, nggak akan pernah bisa buat mengenal seseorang secara sepenuhnya. Maksudnya? Karena manusia menurut orang memainkan suatu peran. Misalkan orang yang mana perannya kan hanya sebagai sahabat misalkan. Orang tidak pernah jadi kabogoh mana. Ulah anjing. Ya kan ini mau contoh goblok gitu. Orang tidak pernah jadi adi mana gitu, atau lancek mana. Orang tidak pernah jadi kolot mana gitu kan. Tidak pernah jadi sepupu mana ataupun jadi musuh mana gitu ta. Jadi orang apatnya mana sebagai sahabat tungkul. Kalau misalkan mana sebagai musuh orang, perlakuan mana ke orang pasti beda dong gitu kan. Ataupun hal-hal peran yang lainnya gitu ta. Dan dari kalimat tersebut atau dari argumen tersebut bisa disimpulkan bahwa manusia bisa berubah. Betul. Entah itu musuh dari jadi teman, entah itu teman jadi musuh, entah itu teman jadi keluarga gitu kan, entah teman jadi kabogoh, atau musuh dalam selimut gitu kan. Bisa. Teman yang pura-pura jadi teman. Nah itu jadi
selalu berhati-hati gitu kan. Coba buat membaca situasi, coba membaca seseorang dengan, kalau misalnya ada orang yang baik-baik terus teh aneh juga sebenarnya mah. Iya Itu kan sih, iya dia sih, kena iya sih. tebak beban hirup teh dibully teu ngambek gitu kan. Di heureuyan teu ngambek. Kita bukan kada beban, Pak. Karena bebannya terlalu banyak jadi pasrah gitu. Ya kan karunya oge gitu Ya, ta. Jadi itu. ya pandangannya lainnya kalau misalkan aja lamun nu kitu, kok naon sih bager-bager teuing. Ya bisi wae juga tadi nu cek maneh omongkeun gitu kan. Karena lelah dengan Kehidupan. kehidupannya. Nah, jadi baiklah gitu kan orang mah tuh baga baturan jadi Ya bageran teh. udah. Lu cari ketuanya jadi cari. Jadi asa bunga gitu kan aya nu kitu di bageran teh. Tapi malah dimanfaatkan nantinya, cobalah teman-teman jangan seperti itu nantinya gitu kan kalau misalkan ada orang kayak gitu. Dibully cicing wae Coba ajak dan ngobrol gitu nya. diajak ngobrol mana boga masalah naon. Tapi intonasinya yang jelas itu kan lain. Saya boga masalah naon gitu. Itu ngajak gelut atuh itu mah. Ngajak gelut atuh itu mah atuh. Dan Ngajak gelut itu mah. ya eh, berbuat yang kita bisa lakukan hanya berbuat baik lah. Ya, ya emang itu. Ya kan, mencoba memahami atau mengerti seseorang, Ya. teman dekat, orang lain, stranger gitu kan, Dan keluarga. pilih-pilihlah untuk berteman ya dulu ya. Ya pilih-pilih, Maksudnya jangan ngerasa dibaikin malah kita jadi ngikutin mereka, nggak gitu juga gitu kan. maksudnya ya pilih-pilih itu ya kita bisa membatasi saat kita ingin berteman dengan siapa. Hmm, Terus juga maksudnya orang baik teh nggak selamanya baik gitu. Kadang ada yang Ya. hanya untuk memanfaatkan kondisi betul. untuk mencari atau mengorek sebuah informasi atau kekayaan mungkin ya. Nah, makanya Kayak ya teman lama misalkan ya, teman lama wah ya. udah kemana aja mas lu gitu kan, ada meme-nya gitu kan. Ada pegangan nggak? Ya buka cepet tuh euy. Itu Ada. Ada. Ya bukan teman saya ya. bukan nggak ada. Teman-teman disclaimer ini mah bukan teman-teman saya. Teman saya nggak ada yang kayak gitu. Teman saya mah Saya aman. Saya sendiri. saya sendiri yang kayak gitu. Itu ketang bercanda. Ya gitu maksudnya dalam saat jadi maksudnya hanya sekedar kasarnya gitu ya dulu ya, Ya. hanya punya 1-2 teman aja nggak masalah daripada punya banyak teman tapi semuanya tidak saling mengerti mah untuk Saya apa? mau buat apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya begitu mungkin ya. Untuk apa cinta tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.